Halo Sobat UMKM, sesi ini akan membahas tentang riset pasar ekspor-impor. Dalam kegiatan ekspor-impor, riset pasar itu sangat penting ya untuk membantu UMKM memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar internasional. Dengan riset yang baik, pelaku usaha dapat mengidentifikasi produk yang paling diminati, menyesuaikan dengan strategi pemasarannya di negara tersebut, dan juga memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar dan regulasi di negara tujuan. Selain itu, riset pasar juga membantu mengurangi resiko bisnis, menemukan peluang baru, serta memaksimalkan potensi keuntungan di tengah persaingan global. Tanpa riset pasar yang memadai ini, maka pelaku ekspor-impor dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan produk dan juga strategi mereka yang berujung pada kegagalan di pasar internasional. Di sesi ini, saya akan membahas satu aplikasi atau sistem yang umumnya digunakan untuk melakukan riset pasar tanpa Sobat UMKM harus ke negaranya secara langsung ya. Tentunya ini halnya yang pasti yang lebih hemat buat Sobat UMKM, yaitu namanya Trade Map ya. Jadi kalau Sobat UMKM ingin mengaksesnya, berikut ini linknya, yaitu www.trademap.org. Sobat UMKM ingin mengetahui bagaimana menggunakan Trade Map? Oke, mari kita bahas selanjutnya. Trade Map adalah aplikasi online yang sangat berguna bagi eksportir untuk melakukan riset awal dan juga menentukan potensi ekspor sehingga keuntungan bisa dimaksimalkan. Melalui Trade Map ini, pengguna dapat mengakses data statistik yang juga menunjukkan negara-negara potensial untuk ekspor produk-produk yang dari Indonesia, serta menggambarkan kondisi perdagangan global. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Perdagangan Internasional UNCTAD, WTO, ITC untuk membantu penelitian pasar, memantau kinerja perdagangan internasional, dan juga mengidentifikasi peluang diversifikasi pasar. TradeMap mengubah data perdagangan primer menjadi format web yang interaktif dan mudah diakses, memberikan pengguna indikator kinerja-kinerja di negara-negara ataupun produk dan juga permintaan serta pasar alternatif. Dalam TradeMap, terdapat berbagai alat untuk mengevaluasi potensi ekspor dan impor. Salah satunya adalah nanti akan dibahas, yaitu Export Potential Map. Hal ini membantu mengevaluasi kinerja ekspor, permintaan pasar, akses pasar, dan hubungan bilateral antar negara pengekspor dan pengimpor, serta memberikan peringkat peluang yang belum terrealisasi. Tontonlah video tutorial ini. Saat Sobat UMKM mencari di dalam google.com, Sobat UMKM boleh mengetik Trade Map seperti ini. Kemudian tinggal diklik aja langsung. Nah, inilah dia tampilan dari Trade Map tersebut. Karena ini sudah saya login, maka saya harus log out dulu ya. Saya akan memperlihatkan, jadi awal mulanya Sobat UMKM perlu melakukan register ya, jangan login dulu, karena pada saat login itu adalah kalau Sobat UMKM sudah memiliki akses ya. Nah, ini saya sudah memiliki akses akun dan ini secara gratis bisa digunakan ya. Jadi pada saat Anda melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan user ID untuk login ya, seperti ini menggunakan email ataupun Gmail bisa juga dilakukan ya. Setelah Sobat UMKM login, Sobat UMKM boleh melihat ya tampilannya ini seperti yang tampil di layar, di mana ada home and search, data availability, reference material untuk import dan ekspor. Lalu kemudian nanti juga ada berbagai tools atau alat-alat yang juga penting ya. Ada export potential map, ada market price information. Ya, mari kita lihat yang export potential map. Di export potential map ini ada home, product, market, dan kita mari lihat satu-satu bagian produk. Misalnya ya, Sobat UMKM itu pengen melihat bagaimana potensi ekspor produk tertentu ya di dunia, seperti itu ya. Kita akan lihat, coba kita ambil contoh dulu. Kita ketik untuk Indonesia ya, untuk negaranya. Eksporternya adalah Indonesia. Market di dunianya, Indonesia mengekspor apa aja sih kalau di seluruh dunia ya. Ini terlihat di sini ada banyak palm oil terutama ya. Kalau kita bisa melihat dari Trade Map-nya, juga bisa melihat dari gap chart-nya.
Nah, kita mungkin mensortir, mungkin saya mau mengecek bukan seluruh dunia, tapi misalnya saya mau melakukan ekspor melihat ke Australia. Indonesia ke Australia bisanya menjual produk apa aja ya. Di sini terlihat bahwa ada motor vehicle ya, gold and road. Lalu kemudian kita coba lihat lagi untuk pangsa pasar Jepang. Indonesia ke Jepang mengekspor apa aja ya. Nah, ini ada chopper ya, nickel, palm oil dan sebagainya ya. Lalu kemudian mari kita lihat lagi untuk market Malaysia. Market Malaysia seperti biasa ya, ada palm oil, fatty acid, industrial, dan sebagainya ya. Oke, mari kita lihat masuk ke potensi market, pasar ya. Misalkan Indonesia sebagai eksportir, kemudian melihat kira-kira potensi produk apa di negara mana yang potensi ya. Misalnya kita melihat ya, ikan hidup. Ikan ya, jenis ikan ke China, Singapura, lalu kemudian misalnya jenis daging ya, daging kita lihat cek di sini ada banyak hal yang bisa dilihat, ada banyak macam produk ya, bisa seafood, lobster, ada subsektor, misalkan terkait dengan apparel, beauty product. Nah, kemana aja negaranya? Oh, potensinya ke China, United States, Filipina ya. Kemudian masuk lagi mungkin kalau sobat-sobat melihat mau apa, bicycle ya, sepeda. Singapura, United States, Germany, ya. Kemudian kita cari lagi produk-produk apa ya yang kira-kira potensi. Karpet, United States, Japan. Kemudian kita lihat lagi potensi berikutnya, buah-buahan, ya. Ada China, ada Thailand, ya. Bisa juga dilihat geomap-nya. Dan ini bisa di-download untuk dilihat ya secara offline. Kemudian untuk eksportir, kita bisa melihat misalkan buah-buahan ya, atau mungkin kita coba cek lagi. Goat meat ya, kira-kira goat meat itu negaranya Australia, Ethiopia ya. Untuk beauty product, Prancis, ya, United States. Kita lihat lagi, potensi produk apa ya? Mungkin minuman beralkohol, ya, oke, dari negara Prancis. Dan contoh lagi, kita lihat lagi produk selanjutnya, kopi. Ada dari Brazil, Switzerland, Kolombia, dan juga Indonesia, ya, potensinya juga ada. Mari kita lanjutkan untuk melihat lagi begitu banyak produk-produk, mungkin dairy product ya, yang terkenal itu dari Germany, Belanda ya, New Zealand juga ada. Bagaimana pendapat Sobat UMKM terkait sistem ini? Sangat menarik ya, tentunya sistem ini akan membantu Sobat UMKM dalam riset pasar ekspor impor. Selain sistem trade map tadi, Sobat UMKM juga bisa memanfaatkan Google Maps. Berikut ini caranya ataupun tutorial yang bisa diikuti. Setelah rekan-rekan melihat tutorial dari Trade Map, ya ada juga tutorial yang akan diberikan ini terkait dengan Google Map. Mari kita gunakan Google Map itu untuk mencari potensi buyer di luar negeri. Ya, misalnya kita membuka Google Map seperti biasa ya. Lalu kemudian kita ikut aja ya, kata kuncinya itu harus sesuai dengan misalkan produk yang rekan-rekan ingin Sobat UMKM ingin cari. Misalkan Sobat UMKM pengen mencari nih beauty product wholesaler Malaysia ya. Di sini bisa Sobat UMKM melihat ya begitu banyak perusahaan-perusahaan terkait dengan beauty product wholesaler, bisa juga kecantikan ya, klinik, kosmetik yang menjual ataupun juga bisa menjadi distributor dari produk-produk kecantikan tersebut. Lalu kemudian mungkin Sobat UMKM mau mencari produk lainnya ya, misalnya perfume ya, kita coba lihat perfume ya. Perfume ini di mana aja sih bisa menjual gitu ya. Kita coba kita search lah ya. Namanya juga melakukan riset. Tidak langsung sekali melakukan riset langsung mendapatkan semuanya gitu ya, tapi harus dengan komitmen, konsistensi ya. Jadi misalkan kalau perfume wholesaler nggak ketemu, oke, mungkin Sobat UMKM pengen melihat lagi potensi produk lainnya ya, misalnya juga terkait dengan spices ya atau rempah-rempah. Jadi di sini yang paling penting adalah Sobat UMKM tahu bahasa Inggris dari produk tersebut ya. Misalkan spices distributor di Malaysia ya, misalnya Sobat UMKM mau ekspor lada, atau mungkin Sobat UMKM pengen lihat ya siapa aja penjual
apa sih yang laku ya di negara tetangga ya, di Malaysia seperti itu ya. Nah mungkin coba cari yang lain, apparels maybe ya, mungkin kayak baju-baju ya, fashion gitu ya, kita coba cek. Nah ini garment ya, kelihatannya fashion, wholesale untuk wanita, fashion, manufacture ya, cukup banyak ya. Lalu kemudian ada juga produk-produk lainnya seperti mungkin footwear ya, sepatu, sendal, tapi mungkin kita bisa juga cek ya seperti ini ya, cukup banyak ya. Misalkan sobat UMKM pengen ekspor sendal, pengen impor juga sendal dari negara asal gitu ya, dari negara tujuan. Nah, bolehlah sobat UMKM melihat potensi-potensi produk-produk yang memang ada dijual di sana ya. Misalkan juga buah-buahan. Mungkin kita lebih spesifik durian kali ya, karena memang kan di Malaysia terkenal dengan durian nih. Misalkan sobat UMKM pengen impor ya durian-durian yang terkenal ya, mungkin musangkin dan sebagainya ya, tinggal tambahkan aja durian musangkin dan sebagainya. Seperti ini ya, jadi sangat membantu ya terkait dengan produk-produk dicari dengan melalui Google Maps. Strategi yang tepat dan juga kehati-hatian dapat membantu sobat UMKM dalam menemukan peluang pasar yang menguntungkan sekaligus menghindari resiko dalam perdagangan internasional. Semoga sesi ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.